demonstran. Sejumlah demonstran ditangkap. Lebih dari 50 kapal telah meninggalkan Marmaris di Turki Selatan pekan lalu untuk tahap terakhir misi kemanusiaan. Terdapat puluhan tenda, poster-poster dan bendera Palestina. Di antara ratusan mahasiswa yang mengikuti protes. 9 Juli 2005 muncul seruan lahir dari Palestina, bukan seruan perang, tapi seruan perlawanan tanpa kekerasan. Ketika hukum internasional kehilangan taringnya akibat kelumpuhan geopolitik, masyarakat sipil global mengambil alih perlawanan melalui kekuatan ekonomi. Boykot, divestasi, sanksi atau BDS, gerakan yang mengguncang dunia. BDS sebagai perlawanan publik global di tengah lumpuhnya hukum internasional. Untuk memahami BDS, kita harus melihat dulu akar masalahnya, yaitu pada tahun 1948, di mana lebih dari 750.000 warga Palestina diusir dari tanah air mereka. Peristiwa ini dikenal sebagai Al-Nakba atau bencana dalam bahasa Arab. Pendudukan Israel atas tepi barat dan Gaza terus berlanjut. Konvensi Jenewa 4, pasal 49 dengan tegas melarang pemindahan penduduk sipil ke wilayah pendudukan. Namun, pada 2024, Mahkamah Internasional justru menyatakan pendudukan Israel adalah ilegal. Lalu, mengapa tidak ada tindakan sama sekali? Ini tuh karena hukum internasional jadi lumpuh. Amerika Serikat telah menggunakan hak veto puluhan kali untuk melindungi Israel di Dewan Keamanan PBB. Jadi jalur formalnya terkesan macet. Lembaga-lembaga global tidak memiliki polisi atau aparat penegak hukum. Keputusan pengadilan internasional seringkali hanya menjadikan kertas kosong. Inilah kekosongan yang coba diisi oleh gerakan BDS. Maka pada 9 Juli 2005, 170 organisasi masyarakat sipil Palestina meluncurkan seruan BDS. Terinspirasi oleh gerakan anti-apartheid Afrika Selatan, mereka mengajak dunia untuk menggunakan kekuatan ekonomi demi keadilan. Dalam konflik ini, ada dua kubu besar. Di sisi protagonis, ada BDS National Committee atau BNC, yaitu koalisi terbesar masyarakat sipil Palestina yang menjadi pusat koordinasi gerakan ini. Mereka didukung oleh jaringan global seperti aktivis diaspora Palestina, mahasiswa di 70 lebih kampus Amerika Serikat, serikat pekerja, akademisi, dan lembaga keagamaan. Di Indonesia, BDS Indonesia menjadi garda terdepan mobilisasi digital. Di sisi antagonis, ada pemerintah Israel yang menjadi target perlawanan. Mereka didukung oleh sekutu kuat seperti Amerika Serikat dan kelompok lobi pro-Israel seperti AIPAC yang aktif melobi pemerintah asing. Bahkan, 35 negara bagian di Amerika Serikat telah mengesahkan undang-undang anti-BDS yang melarang kontrak pemerintah dengan entitas yang memboikot Israel. Kepentingan mereka jelas, BNC ingin mengakhiri pendudukan dan menegakkan hak asasi manusia. Israel ingin mempertahankan pemukiman ilegal dan legitimasinya. Amerika Serikat ingin melindungi sekutu strategisnya, dan korporasi yang diboikot ingin melindungi keuntungan mereka. BDS sendiri memiliki 3 tuntutan utama. Yang pertama itu dalam mengakhiri pendudukan dan kolonialisasi seluruh tanah Arab yang ada di Israel. Lalu kedua, hak kesetaraan penuh bagi warga Palestina yang ada di Israel. Lalu yang terakhir atau ketiga, itu adalah menghormati hak-hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumahnya masing-masing yang ada di Palestina. Adapun jalur-jalur yang digunakan BDS yaitu yang pertama adalah boykot. Boykot yaitu seruan untuk menghindari produk dari merek yang beroperasi atau berinvestasi di Israel. Bukan boykot acak, tapi boykot berfokus berdasarkan riset. Di jalur kedua yaitu divestasi, yang dimana cara ini adalah dengan mendesak bank, dana pensiun, dan juga universitas untuk menarik investasi dari Israel. Pada tahun 2024, pada bulan Agustus, raksasa asuransi seperti AXA melepas seluruh sahamnya di bank-bank Israel. Ini adalah sebuah kemenangan besar. Jalur selanjutnya yaitu sanksi, yang dimana menekankan pemerintah untuk mengakhiri perdagangan militer dan menangguhkan keanggotaan Israel di forum internasional.
pada bulan Agustus tahun 2025, tepatnya di Slovenia menjadi negara Uni Eropa yang pertama kali menerapkan embargo senjata penuh terhadap Israel. Israel in the UN General Assembly Hall, and a rally against the Boycott, Divest, Sanctions, or BDS movement, which is trying to punish Israel for its treatment of Palestinians in the occupied West Bank. The U.S. Ambassador Nikki Haley told the attendees BDS's mission is misguided. How tragic is it that of all countries in the world to condemn for human rights violations, these voices choose to single out Israel? We should boycott North Korea. We should sanction Iran. Ada pula dampak yang dihasilkan dari aktivitas BDS ini, yaitu adalah seperti penurunan partisipasi sarjana internasional yang ada di Israel. Penurunan ini mencapai angka 60%. Lalu adanya kampanye akademik yang berhasil dilakukan oleh sivitas akademik dan juga mahasiswa yang ada di Israel. Namun, perjalanan BDS tidak selalu berjalan mulus. Ada 3 tantangan besar. Yang pertama, kriminalisasi. Undang-undang anti-BDS di berbagai negara mengancam aktivis dengan hukuman. Bahkan, ada yang dicegah masuk ke dalam negara tertentu. Yang kedua, adanya stigma. Pemerintah Israel dan kelompok pendukungnya terus menuduh BDS sebagai antisemit. Ini adalah upaya untuk mendiskreditkan gerakan dan mengisolasi dukungan publik. Ketiga, koordinasi lintas negara. Sebagai gerakan global dengan struktur desentralisasi, menjaga konsisten strategi di berbagai negara dengan konteks politik yang berbeda, termasuk tantangan yang besar. Tetapi dengan tantangan yang ada, BDS tetap terus beradaptasi. Mereka menggunakan media digital sebagai senjata utama, menerapkan pendekatan bertahap dan terukur, serta membangun aliansi dengan organisasi HAM internasional dan serikat pekerja. Strategi ini membuat BDS tetap relevan dan sulit diredam, meskipun menghadapi represi dari berbagai negara. Untuk menganalisis BDS secara jelas, kami menggunakan teori mobilisasi sumber daya dari McCarthy and Zoll. Teori ini membedakan dengan 3 konsep: social movement sebagai ide perubahan, social movement organization sebagai organisasi formal, social movement industri sebagai keseluruhan entitas dalam isu yang sama. Lalu, bagaimana prospek BDS ini ke depannya? Gerakan ini diperkirakan akan terus berkembang, bukan karena akan menggulingkan Israel, tetapi karena telah menggeser narasi dari politik formal ke arena moral dan juga ekonomi global. Kesimpulan yang diambil, ada kekosongan keadilan dalam sistem politik global. BDS lahir sebagai substitusi perlawanan ketika hukum internasional lumpuh. Kami mendukung gerakan ini karena 3 alasan. Pertama, BDS mengisi kekosongan keadilan. Kedua, strategi ini memiliki preseden sejarah di Afrika Selatan. Ketiga, tuntunan BDS sejalan dengan prinsip HAM universal. Terima kasih telah menyaksikan. Perjuangan untuk keadilan adalah tanggung jawab kita semua.